Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas. Pada gambar mind mapping akuntabilitas ini, dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Mari kita bahas satu persatu pembagiannya. Yang pertama, kita akan membahas konsep akuntabilitas. Dimulai dari pengertian akuntabilitas ialah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun aspek-aspek dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun pentingnya akuntabilitas, yang pertama menyediakan kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Tingkatan akuntabilitas yang paling rendah dimulai dari personal, nilai pada diri sendiri. Yang kedua individu, hubungan antara individu dengan lingkungan kerja. Yang ketiga kelompok, kinerja atas kerjasama kelompok. Organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja. Dan stakeholder, yaitu masyarakat memberikan masukan dan saran. Selanjutnya kita membahas mekanisme akuntabilitas. Dimulai dari mekanisme akuntabilitas birokrasi yang terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan sifat kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Langkah framework akuntabilitas. Yang pertama itu tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua perencanaan. Yang ketiga implementasi dan monitoring. Yang keempat laporan lengkap. Dan yang kelima evaluasi atau masukan. Selanjutnya kita akan membahas akuntabilitas dalam konteks, dimulai dari transparansi dan akses informasi yang terdiri dari informasi publik yang terbagi atas informasi yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan dengan prinsip keterbukaan informasi. Yang pertama mail, yang kedua permintaan tidak perlu disertai alasan, yang ketiga mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, 4 informasi harus utuh dan benar, 5 informasi proaktif, dan 6 perlindungan pejabat yang bertikat baik. Praktik kecurangan dan perilaku korup bisanya terjadi karena adanya peluang, insentif atau tekanan, sikap atau rasionalitas. Penggunaan sumber daya negara harus dipastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bertanggung jawab dan efisiensi, dan melakukan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Konflik kepentingan mengidentifikasi tugas pokok dengan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Penyimpangan dan penggunaan data milik pemerintah. Yang terakhir kita akan membahas bagaimana menjadi PNS akuntabel, dimulai dari prinsip profesi ASN, yaitu nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan yang kelima kualifikasi akademik. Dengan memiliki sikap dan perilaku individu yang akuntabel, menghindari konflik kepentingan, mengambil keputusan yang akuntabel, dan menghindari perilaku curang dan koruptif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nasionalisme. Definisi nasionalisme secara umum adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme Pancasila adalah upaya untuk menegakkan masyarakat yang berketuhanan, adil dan bermoral, mempunyai jiwa persaudaraan, demokrasi, dan menciptakan kemakmuran masyarakat dengan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Nilai nasionalisme dalam tugas utama ASN adalah sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Penerapan nilai nasionalisme bagi ASN terkandung dalam 5 butir Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.